Hey guys, selamat datang di podcast Asah Diri. Di episode kali ini, kita ngobrol bareng Dr. Ziki Yombana. Dia adalah seorang dokter spesialis saraf. Dan di sini kita ngobrolin tentang tema-tema seperti apa sih artinya fungsi luhur kita sebagai manusia? Kenapa memilih inner circle di dalam hidup kita adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Di sini kita juga ngebahas tentang gelombang otak seperti alfa, beta, delta, dan theta, dan masih banyak lagi tema-tema lainnya. So, selamat menikmati episode kali ini. Halo Ki, sebelumnya pertama-tama ya gue sama Bayu dari Asa Diri pengen say thank you dulu, lu udah siapin dan sediain waktu untuk kita berdua untuk ngobrol-ngobrol di podcast Asa Diri. Thank you banget. Dan untuk membuka podcast ini, gue pengen mulai dari satu definisi nih Ki. Karena gini loh, kita berdua itu percaya bahwa untuk meraih yang namanya kesuksesan atau mengembangkan diri gitu ya, semuanya itu berawal dari sini gitu, dari pikiran. Dan kita sering banget dengar dan kita pun berdua sering memakai kata mind gitu. Which is di Indonesia sebenarnya ya gue kurang tahu bisa diterjemahin atau enggak gitu ya. Tapi kita sering dengar yang namanya take control of yourself, take control of your mind gitu. Nah, ini dari curiosity di dunia neurologi itu ada nggak sih penjelasan dari kata mind ini? Bisa dijelaskan nggak secara teoritis? Kalau mind itu kalau di Indonesia ini agak-agak mirip apa ya? Bukan pikiran tapi mungkin akal, ya kan? Akal. Artinya akal apa? Kalau bedanya pikiran dan akal adalah kalau akal itu adalah fungsi tertinggi dari makhluk hidup. Ya. Jadi kalau pikiran itu semua hewan punya, ya. Hewan mau makan, terus makanannya ada di atas, dia mikir gimana caranya, dia manjat. Nah kayak gitu, ya kan? Itu adalah pikiran. Tapi kalau mind atau akal ini kalau yang gue terjemahin akal ya, yang paling mirip ya, itu adalah buah pikiran yang bukan buah ya, hasil dari pemikiran yang kompleks dari suatu organ yang sangat kompleks yang namanya otak yang paling sempurna, yang akhirnya membuat suatu kesimpulan yang itu disebut mind. Nah, jadi untuk mencapai untuk terciptanya suatu mind alias akal ini harus ada banyak unsur nih, ya kan? Harus ada banyak unsur. Nggak mungkin cuman otak lapar makan, tidur ngantuk, mau reproduksi kita seksual nggak sesederhana itu. Itu adalah otak primitif ya, yang adalah otak reptil. Istilahnya kalau di psikologi itu otak reptil. Tapi kita harus ada yang namanya di otak itu ini paling kompleks. Kalau ditanya barangnya di mana susah juga. Itu namanya fungsi luhur, ya. Fungsi luhur itu terkait dengan bahasa. Terus kita ngomong tentang selain bahasa, tata krama, kemudian cara mengambil keputusan, emosi, ya kan, mood. Nah ini adalah fungsi luhur. Fungsi luhur ini nggak punya di hewan lain, di makhluk hidup lain, hanya ada di manusia. Organnya ada di mana? Ada organ di dalam otak, di dalam gitu ya. Kalau otak kita keletekin bagi dua, klek gitu. Di dalamnya tuh ada namanya amigdala. Nah, amigdala itu adalah pusat dari fungsi luhur. Pasti sering denger deh kalau kita suka nonton National Geographic atau apa segala macam tuh ada amigdala tuh. Ya kan, jadi termasuk kayak nih tadi kan kendalikan pikiranmu, ya kan, take control of your mind segala macam tuh. Waktu itu pernah gue nonton di mana ya, istri gue juga nonton tuh. Jadi ada seorang orang yang hobinya manjat tebing, manjat gedung tapi tanpa pengaman. Kan sedeng ya kayak gini ya, kan sakit ya di mana ya. Akhirnya ternyata diteliti. Begitu diteliti ternyata orang ini memiliki gangguan di amigdalanya. Jadi dia di sini tidak punya daya fungsi berpikir yang yang membuat ini mempertimbangkan nanti jatuh ini. Dia nggak ada itu. Jadi ada tanda kutip kecacatan. Justru karena dia tidak berpikir seperti itu makanya dia berani. Mungkin orang pun misalnya nih, gua kalau emang terlatih mau naik aja. Cuma kan pasti mikir 2 kali, entah kalau gue jatuh, keluarga gue gimana, entar gue sakit, kalau mati gimana, kalau entar bayar asuransi gimana, kan kayak gitu-gitu kan. Itu tidak dimiliki. Nah, itu semua kompleks tadi itu baru yang kita sebut mind. Jadi kalau untuk kita ngomong mind otaknya harus berkembang dulu. Kalau otaknya belum berkembang berarti mind-nya nggak bakalan ada kan gitu.
Kebayang Iya, ya, iya. gampangnya gitu deh. Gue selalu ngebayanginnya kayak awan gede gitu loh, kayak di luar otak ini gitu. Jadi di luar otak ini ada awan gede, di dalamnya itu ada pengalaman, Yes. pikiran, thoughts gitu. Jadi ya gue sih ngebayanginnya gitu. Thank you udah dijelasin. Jadi Semoga ngerangkum lebih ya. jelas. Iya, jadi Iya. ngerangkum. Jadi main ini tidak bisa dipelajari. Ya, hanya dipelajari doang nggak mungkin. Tapi harus dipelajari, terpapar, dikombinasi, diresapi, digabungkan, dirangkum, akhirnya baru itu muncullah si akal dan fungsi luhur tadi gitu, ya kan? Gue disuruh ulang juga nggak bisa tuh, susah tuh ngomongnya. Untung kita rekam. Ya. Iya ini ya mungkin lu juga tahu udah tahu ya bahwa kita berdua kan kita nggak ada backgroundnya dari bagian medis ya. Jadi mungkin bahasa yang bakalan gua sama Vina pakai atau bahasa yang bisa kita pakai itu bahasa yang super awam banget lah. So bear with us ya. Benar. Ya, nah sekarang tadi kita udah ngebahas tentang mind nih Ki. Nah sekarang yang gue pengen bahas itu tentang misalkan tentang pikiran yaitu thoughts. Nah kalau thoughts ini atau pikiran ini menurut gue itu adalah pengertian gue sekarang ya. Itu adalah aplaytung tuh apa ya? Itu adalah turunan dari si akal itu tadi. Karena dengan akal yang kita punya, kita bisa mempunyai sebuah pikiran, ya kan? Kita bisa punya sebuah pikiran. Nah, pertanyaan gue adalah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dengan sub-sub pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah balik lagi ke tentang pikiran-pikiran nih. Karena kalau pikiran itu adalah turunan dari akal itu tadi, pertanyaannya apakah kita bisa proaktif merubah pikiran kita? Dan sub pertanyaannya adalah kenapa kita suka terkadang kayak misalkan kayak gini deh, kalau misalkan kita diem aja gitu, like proaktif kita take time buat diri kita sendiri, buat diem, itu kan banyak nih pikiran yang muncul ke permukaan kan. Nah ini pikirannya juga nggak semuanya yang gimana ya, nggak semuanya tuh yang baik-baik aja gitu, dari yang masuk akal, kalau kita nyebutnya bahasa Indonesia dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal, sampai lu udah nggak tahu lagi nih akarnya kenapa gue bisa tiba-tiba punya pikiran ini gitu loh. Nah itu tuh bisa nggak sih kita kayak pinpoint akar dari pikiran-pikiran atau sumber dari pikiran-pikiran itu tuh dari apa? Ya, bisa sebenarnya. Jadi pikirannya balik lagi, itu juga dari hasil dari pembelajaran input ya. Jadi ada multiple input yang masuk ke otak, kemudian diproses dan dipengaruhi oleh lingkungan, jangan salah. Ya, lingkungan itu penting. Baru akhirnya bisa mengeluarkan suatu tadi pikiran. Nah, pikiran ini adalah apa ya? Gini, gampangnya gini. Pikiran itu adalah bahan baku yang siap diolah. Bahan baku yang siap diolah. Bahan bakunya dapat dari mana tergantung ngambilnya dari mana, ya kan? Ngambilnya dari mana. Kalau misalnya istilahnya kita mau bikin air mineral, kalau ngambilnya dari air pegunungan yang bagus, yang bening misalnya di daerah dekat tempat lo deh tuh, di Swiss tuh luar biasa, airnya kan paling enak sedunia tuh ya, ya kan tuh. Nah, itu berarti kan dia punya bahan baku yang oke, kemudian nanti akan menjadi produksi air mineral gitu kan ya. Sama. Nah, bahan bakunya adalah input otak tadi terus-menerus dikemas dalam suatu lingkungan yang bagus, ya kan, atau lingkungan tertentu yang akhirnya menyebabkan terbentuknya suatu pikiran atau produk yang siap diluncurkan nih. Nah, jadi kalau kita ngomong orang bilang, "Ini orang pikiran negatif mulu sih." Hati-hati, berarti lingkungannya dia kacau nih. Nah, atau input dia yang jelek terus, ya. Kalau misalnya ada orang mungkin secara secara penampilan mungkin dia kayaknya negatif secara penampilan loh. Tapi ternyata dia punya pikiran positif, dia ini segala macam optimis segala macam itu yang bagus-bagus. Karena apa? Input dia dari kecil selalu bagus, satu. Yang kedua, lingkungan sekitar dia juga selalu mendukung. Tapi ketika dia punya IQ pun yang tinggi misalnya, input akademisnya bagus ya, tapi lingkungannya adalah, "Udahlah nggak usah maju dulu, jangan nanti kamu kalau salah gimana." Udah, dia nggak akan pede sampai ke depannya, gitu loh. Jadi terkadang kalau balik tadi ke si Vina ngomong, kesuksesan seseorang itu di salah satunya ditentukan juga oleh mau maju apa enggak, itu adalah pikiran. Kalau pikirannya maju, ya maju. Setidaknya dia gerak, ya kan? Lu kalau naik mobil nggak usah mikir kenceng apa ngebut, masukin aja dulu gigi 1, injek gas, gitu. Nah itu pikiran kayak gitulah.
Nah, ini kalau gue summary bener nggak? Berarti jawabannya yang pertama, kita sadar atau nggak sadar, input itu masuk ke dalam otak kita. Jadi lingkungan itu kita sadar nggak sadar nih, lingkungan memberikan kita input. Salah satunya adalah dari lingkungan. Tapi di saat yang sama kita bisa merubah pikiran yang akan kita hasilkan dengan cara kita proaktif merubah si lingkungan itu sendiri, ya kan? Supaya kalau kita tahu kita mau kemana nih, gitu kan? Oh ya udah, berarti gue harus mencari lingkungan yang baik misalnya. Karena berarti kalimat ini bener ya Ki ya, dimana gue sering dengar tuh lo adalah 5 orang kumpulan dari 5 orang terdekat lo gitu. Benar, masuk akal, sangat masuk akal. Karena kan itu adalah orang terdekat lo, dia akan terus memaparkan input ke dalam otak lo. Kalau input yang masuk adalah jelek mulu, ya outcome-nya pasti jelek. Berarti mesti conscious milih-milih lingkungan ya, Ki? Milih-milih orang, circle Orang terdekat. Iya, inner circle lah harus oke. Taruhlah kita nggak boleh milih-milih. Kalau ada orang yang ngeselin apa segala macam, ya itu adalah teman kita juga kan. Tapi inner circle lah harus oke. Nah gitu. Makanya kalau ada orang bilang, wah nih kalau pengusaha temennya pengusaha juga. Kalau orang demen main basket temennya sama anak basket juga. Ya emang mereka itu mainnya. Gitu. Jarang sih pengusaha akrab dengan misalnya sama pedagang karpet gitu. Pedagang karpet biasa gitu. Jarang itu. Jarang karena lingkungan itu mempengaruhi. Kalau ngomongin ini Ki, ngomongin mindfulness, karena mindfulness ini memang satu tema yang gue sama Bayu memang kita mendalaminya gitu, dan itu udah kayak jadi pilarnya asah diri lah gitu. Nah di mindfulness ini salah satu prinsipnya adalah lu itu melatih diri lu supaya bisa lebih aware, lebih mindful, lebih conscious gitu kan. Conscious yang diartikan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sadar diri gitu ya. Tapi sadar ini bukan yang artinya sadar lu melek membuka mata gitu ya. Ini lebih dari sense di mana lu memahami apa yang ada di diri, lu memahami apa yang ada di sekitar lu gitu. Jadi memang lebih deep dari itu. Cuma memang susah kan dijelaskan dalam kata-kata gitu. Ya. Bisa nggak sih Ki pengertian consciousness ini atau mindfulness ini dijembatani dengan ilmu medis? Lebih paham gitu. Karena kalau kita coba bilang consciousness, mindfulness itu tuh kayak abstrak banget gitu buat orang. Ya. Jadi kalau dalam dunia dunia neurologi ya, yang namanya kesadaran itu ada dua, ada yang namanya kualitatif, ada kuantitatif. Kalau yang kualitatif berarti secara kualitas, dia cuman istilah kedokteran adalah kompos mentis alias sadar penuh, atau kita ngomong delirium, somnolent gitu ya, agak ngantuk, kriep-kriep gitu tuh ya kayak gitu. Itu adalah kualitatif. Ada yang kuantitatif itu kita dengan skor. Skornya kita sebut namanya Glasgow Coma Scale. Itu maksimal 15, kalau orang koma 3. Jadi paling rendah 3, paling tinggi 15 gitu kan ya. Nah, itu adalah kesadaran dalam dunia medis. Nah, kesadaran dalam dunia bermasyarakat ini ya kan, dia bukan dalam sudut pandang kedokteran tapi dalam sudut pandang sosiologi, mungkin kayak gitu ya. Nah, dalam sudut pandang sosiologi kesadaran sini lebih cenderung sesuatu yang bisa membuat orang itu lebih mengintrospeksi dirinya sendiri, satu itu ya kan. Dia mengenali di mana kelebihan dan kelemahan diri sendiri, satu. Jadi kesadaran di sini adalah suatu keadaan di mana seseorang itu dapat mengetahui posisi dan kondisi dirinya dan posisi dan kondisi di luar dirinya, ya kan? Benar nggak? Jadi si orang itu, lo harus sadar, gue siapa ya? Kerjaan gue apa yang bisa gue lakukan sama orang gitu ya. Dan gue harus sadar, gue ngadepin siapa, gue harus gimana sama dia, dan dia harus bisa gimana sama gue. Itu adalah kesadaran. Jadi kesadaran pada yang kita definisikan sekarang ini adalah, yang diperlukan adalah satu, introspeksi, ya kan. Terus peran masing-masing, subjek dan objek masing-masing. Yang penting apaan? Empati. Itu penting. Empati dan simpati itu penting tuh. Karena kalau ngomong, oh ya gue gini, nggak empati, lo nggak sadar. Kalau lo sadar, lo empati, lo bisa tahu lawan bicara lo perlu apa, lo mesti tahu di depan lo orang nenek-nenek perlu bangku, jangan lo diemin aja, lo kasih bangkunya, itu sadar namanya. Gitu. Kalau menurut gua sih gitu. Di dunia neurologi berarti itu juga sesuatu hal yang memang proaktif ya Ki ya, nggak kayak muncul dengan sendirinya juga ya. Enggak. Kalau di dunia simpati itu kan juga harus dilatih. Itu kalau dalam dunia neurologi masuk ke yang tadi gue sebut di depan, fungsi luhur. Karena fungsi luhur adalah namanya fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif adalah fungsi di mana seseorang dapat berpikir dan mengambil keputusan, ya kan? Jadi kalau dia ngelihat nenek-nenek di depan berdiri, bongkok-bongkok, oleng-oleng,
Dia akan melihat seorang wanita tua, gini, dia akan melihat di otaknya akan diterjemahkan gini, seorang wanita dengan posisi berbungkuk, memakai tongkat, kulit keriput, berarti dia nenek-nenek. Kesimpulan pertama, ya kan. Kesimpulan kedua, dia berdiri terhuyung-huyung. Kesimpulan ketiga, mungkin dia perlu duduk. Kesimpulan keempat, saya punya bangku, dikerangkum semua, bangkunya saya kasih ke nenek. Nah itu, empati terbentuk dari situ. Nah, kebayang nggak loh? Jadi ada input dirangkum dengan suatu siklus yang super cepat karena otak itu luar biasa cepat. Langsung akhirnya lihat nenek kasih bangku. Nah itu. Tapi kalau diketeng dipilah begitu. Ya, nah itu tuh bisa dilatih nggak Ki? Maksud gue kayak gini, kalau misalkan kita ngambil contoh yang tadi nih ya, itu kan semua kan berfungsi secara cepat gitu ya. Nah mungkin pada saat kita case pertama sampai register ke kita bahwa ini ada nenek-nenek yang butuh bangku dan gue butuh bangku, tapi kita keputusan saat ini misalkan, oh gue nggak mau ngasih ini gitu loh. Nah apakah kita bisa merubah dan melatih diri kita sehingga si empati ini terbentuk, dan kalau bisa, gimana cara kita proaktif untuk melatih itu? Oke. Yang pertama nih, gue ngalamin sendiri. Jadi sebelum kita empati sama orang, supaya sebelum kita bisa memberikan action ke orang, kita sadar seperti itu. Yang pertama kita harus atensinya harus perbaikin dulu, ya kan? Kita harus atensi, kita harus aware dulu sama sekitar. Kita mesti tahu. Dulu gue adalah orang yang cuek, ya kan? Sampai sekarang pun gue cuek. Tapi jujur, cuek gue ini akhirnya gue melatih diri. Karena kenapa? Kecuekan yang gue alami, gue bisa membuat orang mau ngomong apa bodo amat gitu ya. Cuman terkadang gue jalan lempeng aja. Ini di sebelah ada orang mau minta bantuan, gue nggak ngeh. Bukannya gue nggak mau bantu, gue nggak ngeh. Akhirnya terkadang orang terdekat gue suka ngomong, itu kalau ada kayak gitu nggak dibantuin, emang ada? Nah, gue bingung tuh, emang ada? Akhirnya mulai telinga-telinguk. Dan itu bisa dilatih. Sekarang gue kalau jalan mulai lebih kanan kiri, lebih banyak senyum seperti itu gitu loh. Jadi bukannya egois, bukannya sombong, ya emang setelannya begitu. Tapi bisa dirubah? Bisa. Karena otak itu prinsipnya bisa dilatih. Latihnya gimana? Jadi paparkan terus, diingetin terus, dicoba terus, nanti lama-lama akan terbentuk slot baru di otak lo yang sudah terinput data tersebut, sehingga data tersebut kalau memang diperlukan tinggal di search, di enter, execute. Anjir, indah banget deh semua nih yang lu omongin nih, karena akhirnya juga jadi mengerti dan itu bisa di package dengan kalimat yang super simple Ki. Thank you nih jadi nih untuk penjelasannya nih ya. Thank you. Oke, sekarang kita lanjut, kita pengen ngomongin tentang tema mindfulness dan meditasi nih Ki. Meditasi, karena gua sama Vina kita juga mempraktisi meditasi dan kita merasakan hal baiknya di dalam hidup kita. Nah, pertanyaan gue, apakah si meditasi ini sebenarnya tuh bisa, gue nggak tahu nih pertanyaannya bener atau enggak ya, tapi ada hubungannya dengan otak dan mungkin bisa meningkatkan daya kerja otak. Oke, gue tanya balik. Tujuan, ini tujuannya kan kalian tentang meditasi nih ya. Tujuan kalian bermeditasi atau mendalami meditasi ini tujuannya untuk outcome-nya apa? Interesting. Karena si meditasi ini yang kita juga tahu, ini meditasi sekarang banyak nih jenis-jenisnya nih ya. Ada yang kalau misalkan lu cuma buat nyantai dan calming down, lu bisa buka YouTube, lagunya enak dan lu santai. Meditasi yang gua sama Vina praktisiin itu adalah meditasi di mana kita basically kita nggak kita hanya mengamati dan kita menjadi observer aja. Jadi semua thoughts yang tadi kita udah omongin yang muncul ke permukaan, itu kita tidak bereaksi akan pikiran-pikiran itu. Kita cuma mengamati doang. Jadi kita kayak nonton film sendiri. Jadi kayak kita mengambil jarak dengan diri kita sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya buat gue pribadi, itu gue jadi bisa, kalau misalkan gue merasa suatu amarah nih, dimana kalau misalkan ada orang ngatain gue, marah nih gue nih ya, gue tuh biasa langsung bereaksi, gue katain balik dong, ego gue terluka. Sedangkan dengan gue bermeditasi, berlatihan meditasi, gue ngamatin diri gue yang lagi marah. Dan gue jadi di situ secara sadar nggak sadar, gue kayak ngebangun empati ke diri gue sendiri. Oh ya nggak apa-apa lu marah, orang namanya dikatainnya juga sebel gitu kan. Tapi gue nggak ngatain ke orang lain lagi, nggak ngebalik ngatain, karena gue juga jadi somehow jadi ada empati. Oh ya dia bisa melakukan perbuatan yang kasar atau mengeluarkan kata-kata kasar. Mungkin dia lagi nggak ada di posisi yang nggak enak nih. Oh ya udah gitu. Ini berarti sama-sama nggak enak. Oh ya udah gitu. Nah dengan itu gue jadi bisa keluar dari si roller coaster perasaan dan pikiran-pikiran ini gitu.
Jadi kan tadi kan nih kata kuncinya deh, lo ngomong roller coaster. Kalau ngomong roller coaster kira-kira santai apa riweuh? Riweuh dong. Iya dong, ada jerit, wah heboh segala macam gitu ya. Oke, nih kuncinya di sini meditasi. Yang namanya otak itu ada 4 gelombang, ada alfa, beta, delta, theta. Ya, alfa, beta, delta, theta. Tuh. Yang delta dan theta ini biasanya gelombang yang ngantuk. Kalau udah kriuk-kriuk ngantuk tuh, ya kan. Nah, tapi kalau delta dan theta ini orang cenderung apatis, nggak bisa diapa-apain. Arti bukan nggak bisa diapa-apain. Dia ya nggak ada gunanya lah, cuma tidur. Cuma kadang dia bisa dikorek. Disinilah kerjanya hipnotis, gitu kan. Nah, tuh delta dan theta. Nah, yang sering muncul adalah alfa dan beta. Nah, beta ini adalah ketika otak itu loncatan energinya atau loncatan listriknya itu sangat cepat, ya, sangat cepat. Jadi kalau di EEG kita rekam otak kita, gelombang beta itu adalah gelombang yang speed-nya paling cepat. Ya, gue lupa berapa kalau nggak salah tuh sekitar 12 lebih deh. 12 lebih 12 lebih hertz itu cepat ya, frekuensinya cepat. Nah, gelombang yang cakep adalah gelombang alfa. Nah, beta ini adalah gelombang di mana otak sangat riuh. Kalau otak riuh, outcome-nya apa yang dihasilkan otak itu nggak bagus. Yang diterima nggak bagus. Nerima nggak bisa, ngeluarin nggak bagus. Tuh, contohnya apa? Dulu kalau zaman kita sekolah, kalau gurunya killer, masuk nggak pelajaran ke otak lu? Enggak, karena kenapa? Lu tegang. Otak lu udah cepet, aduh di gimana lu tegang. Dia nggak bakalan masuk. Tapi kalau coba ada orang teman kita nih sebelah nih yang kerjanya cuma nyender di di tembok, puter-puter pulpen, dengerin orang ngomong, dia pinter, ya kan? Itu kenapa? Karena dia tenang, dia rileks. Dengan rileks yang muncul adalah gelombang alfa. Gelombang alfa. Ada penelitian namanya alpha learning. Pasien-pasien yang dibikin otaknya gelombang alfa, kemudian dikasih input, itu akan masuk dan mudah dikeluarkan kembali. Artinya diserap, masuk, dan bisa keluar lagi. Jadi pinter lah intinya gitu ya. Tapi kalau yang beta lagi tegang, udah nggak bisa, masuk aja boro-boro. Ya kan? Ketika lo emosi, itulah gelombang beta. Ya kan? Gue ngatain orangnya, oh udah, akhirnya ribut. Karena lo nerimanya nggak bagus, ngeluarin juga nggak bagus, akhirnya berantem. Tapi ketika lo meditasi dengan kondisi tenang, gunanya meditasi atau apapun itu ya, sesuatu yang membuat ketenangan dengan kayak misalnya kita dengerin yang bunyi kercik, bunyi hujan, bunyi segala macam itu kan ya, itu gunanya apa? Untuk membuat otak itu dominan alfa. Karena kalau dengan alfa, fungsi eksekutif lo berkembang sempurna. Lo bisa mikir, oh iya udah begini gini, oh iya mungkin nanti kalau gini, oh iya tadi pelajarannya gini, oh itu kan gampang begini-gini, itu adalah alfa. Jadi gunanya meditasi salah satunya untuk membuat otak menjadi alfa. Karena kenapa? Ketika otak menjadi alfa, apapun yang kita inginkan yang baik-baik dari otak kita itu bisa tercapai. Karena gelombang alfa adalah gelombang yang paling optimal dan oke. Gitu bro. Berarti beta tuh survival mode lah ya, dimana lu panik, lu harus bener-bener stres dan oke ngerti. Gitu. Gue tertarik dengan dua gelombang yang tadi yang di awal juga lu ngomongin Ki, yaitu tentang delta dan theta ya, dimana kita itu masuk di saat kita udah mulai ngantuk gitu ya. Nah, sebenarnya satu hal yang gue pelajari yaitu tentang subconscious mind. Itu adalah dimana satu sentence yang gue belajar di situ adalah 5 menit sebelum lu tidur. Nih ya, 5 menit sebelum lu tidur dimana lu masuk ke subconscious mind, dimana lu udah nggak mikir lagi. Mungkin kalau dari gelombang delta theta ini, itu apapun yang lu pikirin itu akan terregister dan masuk ke subconscious mind lo. Sebenarnya di delta dan theta itu tuh ada otak tuh bekerja atau istirahat tok gitu loh, sama kayak si badan sih. Otak nggak mungkin istirahat kecuali mati. Ya, dia nggak mungkin istirahat kalau kecuali mati. Even lo tidur pun lo akan tetap kalau dicek gelombang otaknya itu selama tidur ada delta dan theta dan ada gelombang tidur kita sebut namanya sleep spindle. Tuh ada tuh, ya kan? Ada sleep spindle di EEG kelihatan. Nah, itu jadi gini, otak tuh bisa didetek dan nggak bisa bohong. Ya kan? Contoh ada orang tidur pura-pura, EEG aja tempelin alat, dia ketahuan nih. Kalau ternyata masih banyak betanya, alfanya, bangun lu tuh, iya pura-pura gitu kan ya. Cuma kalau misalnya dia delta theta, apalagi di sleep spindle itu ketahuan tidurnya tidur dalam, tidur sedang apa enggak, kan ada stadium itu, ya kan? Nah itu. Dan gerakan bola mata juga kelihatan. Jadi kalau selama orang tidur
tidak ada kata istirahat dalam otak gitu loh. Bahkan mata lo pun nggak bisa diem. Karena pernah dengar tidur REM, Rapid Eye Movement. Itu Rapid Eye Movement itu terjadi pada tidur dalam, mata lo gerak kanan kiri, cek 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 cepet. Nah itu jadi nggak pernah dia tidur itu nggak pernah istirahat, jawabannya itu. Oke. Berarti tadi kalau nggak salah lu sebut kalau delta dan theta itu pada saat atau contohnya itu kayak orang hipnosis ya, Ki? Yes, jadi kalau orang hipnosis Berarti, itu dia ngorek-ngorek kan tadi ya, si Bayu sebut tuh kalau misalnya itu dia masuk ke subconscious benar, dia pas itu masuk kan nggak bisa dikontrol kalau udah masuk ke setengah sadar kan. Ini mesti gue keep nih rahasia, ini mesti gue keluarin, dia nggak tahu, orang udah ngeloyor aja gitu kan. Jadi intinya hipnosis nih, gue bukan praktisi hipnosis ya, cuman secara teori neuroscience adalah dia membuat seseorang itu memasuki gelombang delta dan theta, dibanyakin di situ gelombangnya. Nah di situ kan kalau dikorek bisa gitu. Berarti apakah sorry ini penasaran. Apakah kalau misalkan kita mau bermeditasi dan misalkan kita pengen masukin program atau afirmasi gitu ya, ada jam-jam tertentu di mana kita bisa meraih si delta dan theta itu? Enggak, kalau kita mau masukin tadi alpha learning, baliknya ke alpha. Karena alpha itu yang bisa masuk ke dalam dan dicerna. Dicerna. Kalau delta theta nggak sampai masuk ke dalam, kan setengah sadar gitu loh, ya kan? Kalau lo ngantuk belajar juga nggak masuk kan, sebenarnya kan gitu. Iya. Oke. Ini satu pertanyaan, Ki, yang mungkin sering diperdebatkan atau mungkin sering beredar di masyarakat lah ya. Ada yang bilang bahwa kita itu hanya menggunakan 10% fungsi otak gitu. Atau ada juga yang bilang bahwa kita ini 95% itu unconscious gitu. Kita kayak jalan di modus autopilot gitu ya. Ini suatu myth atau sesuatu yang memang benar adanya, Ki? Dan kalau misalkan memang ini suatu kebenaran gitu, kita cuma menggunakan fungsi 10%, itu kan miris ya kalau menurut gua. Ada nggak caranya supaya kita bisa mengoptimalkan fungsi otak? Yes, jadi kalau kita ngomong persen-persenan sebenarnya belum ada jurnal satupun yang ngomong berapa persennya gitu kan. Jadi itu mungkin gambaran itu adalah sebenarnya apa ya, satir dari statement yang menyatakan bahwa otak kita sangat luar biasa hebat dan luas sekali dan kita masih cukup bodoh, sebenarnya itu. Jadi bukan masalah 10% apa enggak. Jadi otak itu sebenarnya tidak terbatas. Bahkan ada penelitian bilang kita itu bisa menguasai berapa belas bahasa gitu. Sedangkan kita 2 aja belum tentu lancar banget gitu kan ya. SPOK-nya kan belum tentu cakep kan grammarnya. Nah itu. Jadi sangat luas sekali, nggak ada statement yang hanya 10%. Nah, kalau ditanya apakah bisa gimana caranya mengembangkan otak? Ya, paksa terus. Jadi gue cerita dikit otak nih. Otak ini adalah suatu organ yang luar biasa yang Tuhan ciptakan pertama kali. Lo belum punya tangan, belum punya kaki, belum punya jantung, belum punya paru, belum punya pencernaan, otak dulu. Jadi kalau balik ke buka buku biologi zaman dulu, itu ada namanya di embrio pertama namanya neural fault ya, lekukan saraf neural fault. Itu yang pertama dibikin. Dan neural fault ini akan berkembang ke depannya akan menjadi otak. Nah, begitu janin udah umur 9 bulan udah boleh lahir dong. Kenapa boleh lahir? Kenapa syarat boleh lahir adalah paru-parunya sudah matang. Artinya si bayi ini udah bisa napas di luar. Jantungnya udah berdetak, ya kan? Pencernaan belakangan deh tuh. Kadang biasanya kadang suka ada yang belum sempurna banget gitu ya. Tapi dia udah bisa. Karena bayi udah bisa minum ASI, berarti pencernaan udah jalan. Bayi udah bisa jalan belum? Udah bisa ngomong belum? Udah bisa mengekspresikan diri belum? Belum. Kenapa? Otaknya belum selesai dibikin. Dibikin duluan tapi belum selesai. Begitu umur 1 tahun, dia udah bisa guling, udah bisa duduk segala macam, udah bisa ngomong, udah bisa sekolah, udah bisa baca. Belum. Kenapa? Otaknya belum selesai dibikin juga. Belum kelar. Yang lain udah selesai dong. Udah bisa makan, ya kan? Napas udah jago, ya dong. Jalan udah bisa. Tapi belum bisa mengeluarkan pendapat, pikiran masih terbatas karena otak belum selesai. Nah, otak kapan kapan optimal terbentuk adalah saat dia usia sekitar 5 tahun, gitu. Saat dia usia sekitar 5 tahun. Nah, ini adalah durasi emas ya. Jadi anak yang dari 0 sampai 5 tahun itu lo mau kasih input apaan tergantung emak bapaknya. Tuh, sampai 5 tahun. Oleh karena itu, ketika 5 tahun dianggap otak sudah sudah terbentuk secara sempurna, maka disitulah usia sekolah. Karena flash disk-nya udah siap buat nyedot data, gitu, ya kan? Flash disk udah siap buat nyedot data. Itu alasannya kenapa sekolah umur segitu. Kalau bilang, ada yang nanya,
Dik, cuman kok ada yang ini sih, ada yang playgroupan, dia playgroup boleh, dia bukan sekolah, jatuhnya untuk interaksi sosial dan psikomotor, gitu. Nah, gimana ngembangin otak? Berita jeleknya, yang namanya otak itu ketika dia sempurna terbentuk, sedikit demi sedikit neuronnya atau sel otaknya akan mati setiap hari. Nah, ya kan? Akan mati setiap hari. Pertanyaannya, kalau dia mati setiap hari, kenapa anak umur 5 tahun sama bapak-bapak umur 40 tahun pinteran bapak-bapak 40 tahun, gitu kan? Jadi kecerdasan otak itu tidak tergantung dengan jumlah sel otak, tapi tergantung dari jumlah sinaps atau jumlah shortcut yang lo bentuk, Hmm. gitu. Jumlah shortcut lo bentuk. Gimana cara membentuk shortcut? Cara membentuk shortcut dengan adalah ya lo praktekin, lo pelajarin, lo praktekin. Itu intinya shortcut, ya kan? Itu yang kita sebut namanya brain plasticity, plastisitas otak itu. Karena otak tidak bisa regenerasi. Sel otak yang sudah mati udah wassalam, mati. Cuman kenapa bisa lebih pinter? Karena dia contohnya gini, kalau misalnya gua ke Jerman nih, cara bodoh nih, gua ke Jerman gua cuman ya udah gua ke Dubai dulu, habis itu ke Jerman, selesai. Setaunya pakai itu, misalnya gua pakai maskapai dari sono gitu kan ya. Tapi kalau gua agak pinteran, oh jangan ke sono dulu, gua mampir ke Turki dulu boleh dong. Dari Istanbul baru gua ke sono, gitu kan. Atau dengan cara lain kayak tadi gua bilang, gua ke Denmark aja dulu, habis itu gua ke Hamburg naik ferry. Nah, gue cuman belajar dari Jakarta ke Denmark, ke Jerman. Caranya bagaimana? Cuman tahu itu. Tapi setelah gue lihat peta dunia, oh ini bisa gini, bisa gini. Itu adalah sinaps atau plastisitas. Itu adalah shortcut yang terbentuk dengan pengalaman dan pembelajaran terus-menerus. Jadi bisa diasah? Bisa. Terus. Dulu gue bisa ngomong begini, agak. Apakah itu sama dengan ini Ki, perkataan bahwa neurons that wire together. Dimana kalau lu praktekin terus ya berarti dia tersambung terus gitu kan. Kalau nggak dilatih ya terlepas gitu sambungannya. Iya, jadi intinya otak itu kayak otot. Kalau lo nggak pakai, kisut, gitu kan. Coba lo nge-gym angkat terus, wah gila gede, ngaca posting Instagram sebulan. Bulan depan lo nggak nge-gym, bulan depan lagi kecil otot lo. Otak begitu, nggak lo pakai kisut. Makanya kalau di negara-negara maju itu usia-usia yang pensiun, ya kan, usia-usia bapak-bapak yang kakek pensiun, itu biasanya masih dipekerjakan dan masih boleh sekolah. Kayak di Jepang umur 60 tahun aja masih bisa S3 kan. Di sini udah nggak boleh gitu. Nggak usah jauh-jauh, di Singapura orang yang udah usia pensiun kadang masih di restoran, dia baru hitung kasir lah atau apa. Buat apa? Untuk jaga otaknya tetap oke. Jadi inputnya tetap ada, latihannya tetap ada sehingga apa? Kualitas hidup dia tidak tergantung dengan orang lain. Gitu. Yes. Ya, itu omanya cewek gue, dia juga umur 90 tapi masih main Nintendo DS yang Who Wants to be a Millionaire. Nah, itu. buat latihan tuh. Bener, intinya latihan kok. Oke, tadi lu udah nyebutin ininya nih Ki, tema yang pengen gue bahas nih selanjutnya, yaitu neuroplasticity. Tapi sebelum masuk ke situ, gue tertarik tadi lu bilang bahwa otak kita itu belum selesai atau belum flash disknya belum siap sampai umur kita 5 tahun, bener kan? Oke. Itu kesimpulannya pertama. Kesimpulan yang tadi kita awal bilang dan tadi kita awal juga udah obrolin adalah bahwa input masuk dari lingkungan kita. Kesimpulan kedua. Nah, berarti dari umur kita 0 sampai 5 tahun di mana kita belum bisa mikir secara mandiri, di mana kita belum milih secara sendiri nih gue maunya ke arah mana. Itu kan kita kan begitu kita udah siap, kita sebenarnya udah ada program dong yang kesetel di diri kita, ya kan? Nah, kesimpulan selanjutnya tadi lu bilang bisa kita melatih diri kita dan mengasah diri kita dengan kita belajar dan kita melakukan itu terus supaya kita membentuk shortcut yang tadi itu. Nah, pertanyaan gue, apakah kita harus uninstall program kita yang lama dulu? Atau itu akan terjadi secara otomatis di saat gua membangun shortcut yang baru, yang sekarang gua mau bangun secara sadar? Iya, nggak harus lo yang uninstall. Karena kenapa? Ya kita gigabyte-nya banyak banget, berapa tera gitu nggak tahu. Nggak usah uninstall. Itulah orang tadi malah ada statement pertama bilang kan, kita baru cuma 10%, ngapain di uninstall? Oke. Berarti itu akan terjadi dengan sendirinya dengan kita nggak fokus lagi ke program lama kita, ya kita akan sekarang yang menjadi dominan adalah program-program atau
tadi shortcut yang pengen kita bangun secara sendiri gitu kan ya. Ya, nah ini menarik nih. Jadi ada yang namanya memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori jangka panjang itu dia akan dimasukkan ke dalam keterampilan. Jadi bukan hanya di otak besar, tapi akan masuk ke otak kecil. Tapi memori jangka pendek itu hanya di RAM, bukan di hard disk. Ya, jadi gampang di recall, cuman nggak menetap lama, kecuali lo memaparkan itu terus. Gampangnya gini deh, kalau ada orang misalnya ya, ada seorang pembalap nih ya, pembalap terus dia tiba-tiba kecelakaan, jebret, amnesia, ibunya lupa, istrinya lupa, segala macam lupa, masih bisa nyetir nggak? Masih. Kok dia nggak lupa bisa nyetir? Karena kenapa? Itu adalah kecerdasan dia adalah memori praktikal. Memori praktikal itu masuknya ke otak kecil. Jadi dia tahu nih nginjak kopling, masukin gigi dia bisa nyetir. Tanya, mau kemana? Rumah kamu di mana? Nggak tahu. Nah itu. Itu. Jadi ada hard disk, ada RAM. Oke. Nah, kalau sekarang kita ngomongin tentang tema afirmasi atau visualisasi gitu ya. Dengan kita satu hal yang sering gue lakuin juga, di mana gue memvisualisasikan misalkan tujuan-tujuan hidup gue. Oh, gue pengen ke arah ini, gue udah visualisasiin ini nih. Itu tuh bener bisa berarti gue bisa beneran secara sadar hanya dengan memikirkan doang? Apakah orang juga benar-benar bisa merubah otaknya atau memberikan arah otaknya itu mau kemana, Ki? Hanya dengan membayangkan aja? Bisa. Sebenarnya tujuannya apa sih kita afirmasi? Untuk fokus. Iya kan, untuk fokus. Karena kalau kita fokus, kita bingung kita mau kemana. Gampangnya gini, lo bidik kamera nih, cepret gitu kan ya, tapi kalau nggak puter fokusnya, blur. Gitu. Tapi dengan fokus, meskipun itu bukan di depan mata lo karena pakai lensa zoom masih jauh, tapi kan lo tahu lo bakal kemana, target gua itu. Jadi tujuannya itu. Bukan cuma yaudah lensa jebret mana yang nggak difokusin, kagak tahu mau kemana lo. Ya, itu gue merasakan banget sih Ki, untungnya atau benefitnya dari visualisasi, karena gue kan ambil musik dulu kuliah. Dan gue tuh sering banget kalau sebelum konser, gue benar-benar cuma bayangin di pikiran gitu ya, posisi tangan kemana, dan menurut gue itu powerful banget sih, melatih fokus. Iya, dan kayak nggak tahu, kayak jadi melatih motorik juga gitu loh Ki, tanpa gue sadari, nggak tahu sih. Ya. Itu ada sambungannya ya? Ada sambungannya banget, itu namanya koordinasi dari otak kecil. Contoh gini ya, tangan lu taruh sini, yang satu naikkan ke atas, terus giniin. Tapi lo lihat dulu, tuh, lo lihat sampai kena beradu. Habis itu lo merem, tetap kena, meskipun lo merem. Karena kenapa? Lo lihat dulu, begitu udah kena, udah lo merem kena terus. Itu contohnya. Kayak orang main basket, lihat dulu ringnya, tiba-tiba tahu ngelemparnya berapa kencang segala macam, akhirnya masuk. Itu tetap visualisasi itu penting, karena visual adalah untuk fokus. Ketika fokus baru nanti dengan cara lainnya, motoriknya kerja, sensoriknya bekerja, terus input yang lain gimana caranya akan diarahkan ke fokus tadi. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, afirmasi itu ya penting, karena kayak kita visualisasi. Contoh kayak zaman dulu, zaman suka dulu lah orang-orang nawarin MLM, pertama kali yang disuruh apa? Bikin dream book kan. Iya kan, supaya apa? Lu tahu, misalnya gue pengen punya mobil apa? Warnanya apa? Gambar, lihat. Jadi kita itu nih, bayangin, set gue bawa, nah itu. Kalau enggak gue mau naik mobil, apaan mobilnya? Tahu, nggak jadi. Itu pedang bermata dua nggak sih, Ki? Karena memang secara sadar nggak sadar terkadang kita, meskipun kita kalau ditanya lu mau jadi apa, gue pengen jadi sukses gini-gini, itu jawabannya udah pasti gitu ya. Tapi si otak kita kadang-kadang tuh suka lebih fokus ke misalkan, oh gue nggak mau miskin karena kalau miskin, contohnya nih ya, karena kalau miskin tuh kayaknya wah anjing gue harus susah untuk gue stres, gimana cara gue ngasih makan anak dan istri gue dan kawan-kawan lainnya, yang menyebabkan si fokus itu justru malah ke hal-hal yang negatif gitu loh, malah jadi inputnya ngearahnya ke arah yang negatif. Itu kayak pedang bermata dua gitu nggak sih? Nggak bermata dua, itu tergantung si yang punya otak, dia mau ngarahin kemana, mau ke atas atau ke bawah. Iya kan, tergantung. Untuk ngarahin ke atas atau ke bawah, balik lagi, lingkungan berpengaruh. Kalau lo temennya sama orang yang wah gini ntar begini gak kebanyakan taran-tarannya, kapan majunya. Setuju. Oke, berarti sampai saat ini kita gimana ya? Gue ngebayangin bahwa si otak ini tuh memang luar biasa banget ya, Ki ya. Kayak mesinnya lah ya, mesin manusia gitu ya. Tapi sayangnya nih di masyarakat
minim lah informasi buat bilang, oh ini nih cara menjaga kesehatan otak gitu. Di kampanye karena kan menjaga kebugaran tubuh, lu pergi ke tempat fitness, ke gym, makan ini, makan itu, diet ini itu gitu kan. Cuma untuk menjaga kesehatan otak itu minim gitu informasinya. Sedangkan itu penting banget juga menurut gua. Kalau menurut lu gimana sih Ki cara kita bisa preserve otak kita ini supaya tetap kondisi prima? Nih, yang pertama adalah kenapa kita kurang aware sama masalah otak di masyarakat nih. Kan otak itu kan urusannya sama dokter saraf ya, dokter neurologi ya. Nah, di masyarakat itu masih ada anggapan kalau ke dokter saraf itu berarti saraf. Ya kan? Itu kan rese itu. F diganti P artinya berubah, disangka ada gangguan jiwa, padahal kagak ada hubungannya sama sekali kan. Nah itu, ketika orang tahu, oh saraf itu masalahnya otak ini segala macam, oh gue nggak boleh pikun dong, gue nggak boleh stroke dong, gue nggak boleh sampai ngaco nih, gue nggak boleh sampai lumpuh. Dia akan aware sebenarnya. Jadi campaign pertama adalah harus membedakan yang namanya saraf sama saraf itu beda. Alhamdulillah yang namanya di kedokteran di Indonesia tuh dokter spesialis saraf udah ganti namanya jadi spesialis neurologi. Jadi dijauhin dari saraf gitu kan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, emang tuh orang-orang juga kita harus apa ya? Hindari merokok karena dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Kagak disebut stroke. Kan konyol. Ya kan? Sebenarnya bisa sama gitu loh. Jadi orang lebih sering takut gangguan jantung daripada gangguan otak. Padahal tuh jantung berhenti juga kalau otaknya kenapa-napa. Begitu juga sebaliknya sih. Jadi saling silang kan. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat sebenarnya ya apa ya? Jadi intinya sih dia harus mendapatkan paparan atau informasi yang bagus tentang masalah saraf gitu loh, tentang masalah otak. Yang ada beredar di masyarakat 90% hoax semua. Stroke, tusuk jari, kan konyol. Ya kan? Gitu. Orang tua pikun wajar, enak aja kata siapa gitu. Kayak gitu-gitu. Terlalu permisif di masyarakat yang mengatakan bahwa kalau pada usia segini ya wajar. Oh, tensi orang tua segini wajar. Ya enggak lah. Gue selalu beranalogi gini. Ada misalnya pasien gue nenek, dok saya umurnya udah 70, tensi saya segini wajar kan? Oke, ibu tangan kanan jarinya berapa? 5. Masih kecil berapa? 5. Sekarang 5 nggak? 5. Kalau sekarang 4 normal nggak? Nggak normal. Berarti sama, tensi harusnya normal terus. Tapi ya efek permisif di masyarakat itu yang harus kita benerin. Jadi kalau ngomong gimana cara nyituin kesehatan otak, ya PR-nya adalah ngenalin dulu fungsi otak buat masyarakat gitu. Kalau nggak mereka nggak peduli. Kayak misalkan kalau buat tubuh kan itu ada banyak kayak diet-diet ya. Kalau buat otak tuh ada nggak sih kayak superfood gitu yang memang bisa kita konsumsi untuk otak? Nggak ada. Sebenarnya gini, kalau lu membuat tubuh lu sehat dengan masalah diet, ya, tubuh sehat dengan masalah diet, maka otak pun akan sehat dengan masalah diet. Sama gitu loh, karena dia adalah organ tubuh juga kan, yang memiliki kandungan kurang lebih sama dengan paru, dengan ini yang isinya tuh kolesterol. Otak tuh isi kolesterol kan, makanya kalau kita makan di Padang jangan makan otak karena kolesterol tinggi, bener, karena otak itu isi kolesterol semua, ya kan. Nah itu, jadi kurang lebih sebenarnya sama, dan paru juga isinya kolesterol. Jadi organ dalam ini sebenarnya komposisinya mirip-mirip, cuma memiliki fungsi yang beda dan dan memiliki cara bekerja yang beda, itu aja gitu. Jadi kalau makanan sama lah intinya. Kalau lu makan yang sehat, otak lu sehat. Cuman masalahnya kalau otak sehat itu bukan cuman dari bentuk atau dari fungsi dari segi makanan, tapi kualitasnya oke nggak? Nah cara kualitasnya itu dengan tadi tuh, dengan kita pembentukan input yang bagus, dengan cara kita ngelatih kita belajar, kita berinteraksi, kita bergerak, nah kayak gitu-gitu. Oke. Satu kalimat nih Ki, yang kita juga sering dengar di masyarakat ya, yaitu stres itu adalah sumber penyakit, ya kan? Nah, pertanyaan gua, A bener atau enggak? Kalau gua pribadi punya pendapat itu bener, tapi yang B yang gua nggak bisa jawab jabarannya Ki. Oke. Jawaban pertama benar ya, A benar ya, emang benar ya. Kenapa? Nggak, oke. Jadi gini, di otak di sistem saraf kita ya, terutama di otak dan sumsum tulang belakang ini sepanjang sini, pokoknya di otak sistem saraf kita lah ada 3 sistem. Yang pertama sistem motorik, yang kedua sensorik, yang ketiga otonom. Otonom ini adalah motorik berarti gerak, sensorik merasa gitu kan. Otonom adalah suatu hal yang bisa berfungsi tanpa diatur, involunteer, makanya otonomi, ya kan, dia ngatur sendiri. Nah itu, otonom ini dibagi 2, ada namanya simpatis, namanya istilah simpatis, ada parasimpatis. Nah simpatis ini kondisi mau perang, analoginya kondisi mau perang.
lu debar-debar, mata lu nanar, tensi lu naik, ya kan? Terus pencernaan lu terganggu, saluran kemih lu terganggu, kayak gitu-gitu, gitu. Ini simpatis. Kalau yang parasimpatis tuh yang santai, rileks, ya kan? Nggak keringetan, tensi turun, detak jantung stabil, aman. Nah itu parasimpatis. Apa yang terjadi kalau stres? Yang stres terjadi adalah orang mau perang, ya kan? Kalau dia mau perang, tekanan darah naik. Tekanan darah naik, kemudian otomatis kalau tekanan darah naik, ada hukum fisika adalah tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau tekanan naik, penumpangnya kecil, otomatis volumenya rendah. Kalau volume rendah, dia akan menyuplai darah ke organ-organ lain akan berkurang juga. Muncul nggak penyakit? Satu, ya kan? Yang kedua, ketika kita stres, si simpatis tadi akan mencetuskan suatu hormon. Hormonnya apa namanya? Hormon kortisol. Nah, itu hormon steroid endogen, ya steroid dalam badan. Nah, orang kalau minum steroid sembarangan aja jadi sakit. Bayangin steroid yang tadinya mesti nggak nongol di badan lu, nongol gara-gara stres. Ngaco semua tuh, fungsi ngaco, ya kan? Karena kalau stres, metabolisme bertambah. Supply and demand mismatch, ya kan? Organ tubuh lo minta supply, demand-nya 5, supply-nya 5, cocok. Tapi ketika kortisol naik, dia minta 7, supply tetap 5, utang 2, rusak. Nah itu, alasannya gitu. Itu yang fight or flight bukan sih, Ki? Yang simpatis itu? Yes, benar. Fight or Iya, flight, ya. simpatis. Itu. Apakah sedikit stres aja itu bisa berbahaya, Ki? Maksudnya gini loh, kan kalau kita nggak punya stres itu, kalau dikejar singa nggak lari dong. Ya, jadi apakah stres yang nominalnya sedikit itu tidak apa-apa, atau stres yang apa ya, yang berkepanjangan gitu? Oke, yang berbahaya? itu balik lagi. Sebelum ngomong stres, kita bahas dulu yang namanya stres sebenarnya normal, karena stres itu adalah tekanan. Tapi yang tidak normal adalah distress. Jadi pas orang tersebut gagal menangani tekanan tersebut, maka kita sebut namanya distress, bukan stres ya. Nah, tapi kan di masyarakat kan taunya yang stres kita maksud distress lah ya, itu kan ya. Nah, itu tergantung seberapa besar paparan distress yang dia dapatkan pada orang tersebut, satu. Yang kedua, seberapa daya tahan dia terhadap stres. Dua, itu tergantung dari berbagai faktor yang terbentuk dari dia kecil. Dari lingkungan, dari kepribadian, dari segala macam itu kan ya. Terus yang ketiga, seberapa lama dia terpapar. Itu dia, seberapa lama. Semakin lama dia terpapar di stres, di situ akan ada suatu zat yang namanya serotonin. Serotonin normalnya itu adalah suatu zat yang bisa membuat antidepresi. Tapi kalau serotoninnya itu turun, orang tersebut akan depresi. Dan ketika depresi, fungsi tubuh pun akan berkurang semua, gitu. Fungsi alat tubuh ya, fungsi organ tubuh akan berkurang semua. Maka terjadi gangguan metabolisme yang bisa mengakibatkan kerusakan organ, kan gitu. Nah, jadi kalau ditanya kecil apa gede, tergantung. Ini orang kuatnya berapa lama gitu loh. Kalau gue dipukul sama satu orang gebuk pingsan, cuma kayak sama orang atlet tinju digebuk 2 kali juga masih nyengir kan gitu loh, beda-beda kan. Oke. Sip. Kita ada pertanyaan dari komunitas nih, Ki. Apa tuh? Ada yang nanya, gimana caranya supaya kita fokus? Mungkin ini gue juga mau nambahin sedikit ya. Terutama, kayaknya pertanyaannya juga mungkin berhubungan dengan kehidupan kita di era sekarang juga ya. Di mana sosial media, teknologi juga rapid banget gitu kan. Gue pun di kehidupan sehari-hari ya merasa banyak banget distraksinya gitu kan. Gimana cara kita supaya bisa tetap bisa melatih fokus kita lah, mempertajam fokus. Yang pertama skala prioritas itu dulu. Itu penting, skala prioritas. Yang tahu skala prioritas adalah si orang itu sendiri. Gue nggak bisa nyuruh, lo fokus harus begini, enggak, fokus lo apa? Gimana caranya? Seberapa penting fokus lo itu gitu kan ya. Kalau emang misalnya contoh gini nih, gue mau ngerjain, ini dari kemarin gue belum kelar-kelar, gue mau bikin slide besok mau kasih kuliah, sampai sekarang nggak kelar. Karena kenapa? Menurut gue, yaudah santai aja deh, slide itu udah gampang kok, mendingan gue ngerjain ginian dulu nih, ngobrol sama lo dulu, kayak gitu-gitu. Karena menurut gue ini ada suatu hal yang baru yang lebih seru, itu adalah fokus gue gitu. Jadi mungkin tanda kutip, kalian sebenarnya mendistract kerjaan gue bikin kuliah gitu kan ya. Cuman gue memilih fokus ini adalah skala prioritas gue gitu. Jadi balik lagi skala prioritas lo. Karena kalau begitu lo kan pada gede nih, udah punya skala prioritas, ya udah lo komit. Komitmen itu yang susah. Komitmen gimana caranya? Ya tanya diri sendiri, gue nggak tahu. Lo aja gak bisa komit, masa gue komitin lo gitu kan? Ya double dong hidup gue. Nah, iya makanya.
Benar. Oke, Ki, kita sampai ke penghujung podcast nih. Sebelum pertanyaan terakhir, di mana orang-orang bisa nemuin lu, Ki? Mungkin Nemuin lu gua. praktek di mana, atau lu punya platform apa di sosial media? Gue di sosial media ada YouTube, ya kan, cari nama gue Dr. Ziki Yombana, SPS. Instagram juga ada Ziki Yombana itu ya. Kadang kalau misalnya ada yang DM atau segala macam dan bukan konsultasi mentah, gue pasti akan jawab, ya kan. Konsultasi mentah misalnya tuh gini, dok saya begini ini kenapa ya? Ya nggak tahu, gue belum periksa gitu, emang gue dukun gitu kan, nggak bisa tuh, nggak bisa jawab. Gue nggak bisa jawab karena statement gue akan dipegang. Begitu bilang, oh kata Dr. Ziki begini, tiba-tiba di keracunan obat, siapa mau tanggung jawab? Gitu kan, nggak bisa itu. Jadi kalau dia nggak nanya mentah, pasti gue jawab. Kalau mau ketemu gue praktek di Brawijaya Saharjo tuh, rumah sakit baru, keren banget tuh emang. Itu ada di situ, jadwalnya di website cari aja, Brawijaya Hospital Saharjo itu. Oke, sip. Pertanyaan terakhir, mimpi terbesar lu sekarang apa, Ki? Mimpi terbesar gue? Oke, gue jawab cepat. Gue pengen memasyarakatkan neurologi ke Indonesia. Karena dokter neurologi di Indonesia itu adalah sebenarnya dokter yang sangat penting ya. Kalau lo nonton serial-serial tuh kayak House segala macam, Grey's Anatomy, kasus neurologi itu luar biasa banyak. Tapi di Indonesia neurologi selalu dianggap tadi saraf. Jadi hanya sebagai dokter pelengkap. Padahal semua tubuh kita memiliki saraf kecuali kuku dan rambut. Kenapa itu nggak dianggap dan nggak lebih di-aware sama masyarakat itu? Oke, sip. Oke, Ki, sekali lagi thank you dari gua sama Bayu buat waktunya dan semua sharingnya. Thank you juga udah membantu kita menjembatani istilah-istilah yang susah dimengerti kadang-kadang. Jadi sedikit lebih mengerti lagi sekarang. Oke, semoga sukses juga buat semua yang lo kerjain di sosial media amin. atau di depan dokter. Ya, sama-sama Vin, Bayu ya. Oke. Thank you. Thank you, Ki. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.